Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku, jadi teman hidupku. Wah, Rais, begitu tadi mainin lagunya Anji, Anji, ya? Bidadari Tak Bersayap. Bersayap. Langsung udah bilang, ih mainin lagu itu. Masa sih? Masih suka denger lagu-lagu cinta ya berarti ya? Nggak selalu nasyid berarti ya? Oke, ini Ya. boleh Khadijah, boleh Kartika, boleh juga teman-teman nanti menambahkan kegiatan yang pernah kalian lakukan dengan membawa nama Muslimah Aceh Villa ini apa aja kegiatannya? Boleh Kartika dibantu? Selain ada kajian rutin tiap Mhm, minggunya, iya. kita juga kegiatan sosial Iya, iya. yang seperti sekarang ini kan sering bencana, sering musibah. Jadi kita sering buka posko, galang dana seperti itu. Dan kita juga ada tadabbur alam, rilah bersama, Mhm. dan juga silaturahmi. Oke, nah seperti berarti kalian juga hanya fokus di dakwah saja, Kartika? Iya. Selain fokus kita juga berbaur ke masyarakat. Jadi kita jangan dianggap asing dengan masyarakat. Apalagi dari semua santrinya kita bercadar. Nah, satu lagi dakwah yang paling ringan untuk disampaikan ke masyarakat, karena juga kita tidak tahu pemahaman masyarakat berbeda-beda. Yang paling ringan saja, ini dakwah yang seperti apa yang kalian syiarkan? Status WhatsApp, Mhm. sosmed, lebih ke sosmed. Seperti apa? Mm. Oke, silakan. Nah, dakwah itu kan macam-macam Kak. Kayak Betul. Kak Khadijah bilang tadi, dakwah itu tidak harus pegang mic, tidak harus naik di mimbar. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad menyarankan kita itu saat ini berperangnya itu bukan melalui dakwah berpindah-pindah, Mm-mm. tapi kita bisa berdakwah. Kita posisi di Aceh, tapi postingan kita itu sampai ke luar negeri. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita berperang itu jangan berperang melalui alat lagi, itu udah nggak zaman, itu di zaman lalu gitu. Mm-mm. Tapi kita berperang itu di sosmed sekarang. Melalui tulisan. Iya, Dan juga visual, tulisan, oke. video, Baik. segala macam gitu. Kita tampilkan semua itu di sosmed gitu. Tapi anak-anak Muslimah Aceh Villa juga kita mengajarkan buat video yang memotivasi teman-teman hijrah yang lainnya gitu. Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin boleh siapa ya? Ini deh. Aduh, saya lupa jadi namanya. Irma ya? Oke, Irma, sebenarnya kalau untuk bercadar itu sebuah kewajiban nggak sih? Sebenarnya kalau cadar itu kembali dari Irma aja belum bercadar. Ah, betul. Sunnah sih, sunnah. Sunnah. Mubah. Mhm, mhm. Cuman kalau teman-teman yang lain udah bercadar, Irma pilihnya belum siap bercadar karena dukungannya belum ada. Dari orang tua? Salah satu dari orang tua, kalangan, lingkungan, dan tempat kerja Irma tuh belum menerima Irma tuh untuk bercadar. Oke, membahas tentang pekerjaan. Ada diskriminasi di mana yang mengatakan tidak boleh memaksa seorang muslimah ini memakai topi Natal misalkan. Ada juga yang perusahaan, entah itu perusahaan punya Indonesia khususnya atau perusahaan asing ya, seperti berjilbab atau bercadar mereka jelas-jelas sangat melarang. Nah, seandainya ini memang dilarang nih, dari hati pengen bercadar nih dong, tapi dilarang oleh si direkturnya. Langkah ataupun solusi dari Risma gimana? Irma
Irma, sorry. Dari Irmanya kalau memang nggak boleh bercadar, Mhm. setidaknya Irma menutupi pakaian Irma bisa Irma jaga. Mhm. Salah satunya dengan berpakaian seperti ini, tidak harus bercadar. Oke, siapa selainnya yang sudah bekerja? Oke, yang udah lama bercadar ya? Oke, katakan saja perusahaan itu tiba-tiba melarang kamu untuk bercadar dan dipaksa untuk membuka cadar, kamu pilihnya gimana? Pakai masker. Pakai masker? Iya. Tetap solusi ya. Artinya masih bisa disiasati. Iya. Seandainya juga, apakah pilihannya tetap bekerja situ dengan membuka cadar atau lebih baik kamu resign? Kalau untuk resign kita milih lagi, karena kalau misalnya ada pengganti ya kita resign gitu. Tapi kalau misalnya ada pengganti, kita menggunakan secara semampu kita untuk menutupkan diri kita gitu. Sebelumnya tidak bercadar. Biba bercadar itu 1 tahun setelah tamat SMK, dan tempat Iba kerja itu yang punyanya itu Chinese. Dan agak susah sih sebenarnya kalau teman-teman bilang, Kak, kami kerja tapi kami nggak boleh bercadar, Kak, kami kerja tapi kami nggak boleh gini. Semua sama kita. Toh Allah yang bisa membolak-balikkan hati seorang manusia gitu. Awalnya Biba juga nggak berani. Hijrah itu ya pakai kulot aja, celana aja kulot gitu. Nah, begitu tanamkan tahun ini adalah terakhir aku buat dosa dan izinkan untuk melangkah lebih baik. Ya Allah, mudahkanlah semuanya. Amin. Nah, pertama kali kerja pakai cadar, sampai ke depan kantor buka, Awalnya. pakai masker. Oke. Iya. Udah ganti posisi, begitu terus sampai 1 minggu. Si bos melihat, kenapa buka tutup gitu. Mau pakai aja. Itu kan udah kehendak Allah berarti. Sedangkan kita awalnya nggak berani. Rasa tidak berani itu karena kita nggak berani, tidak ada keberanian untuk mencoba gitu. Kalau kita mencoba, nggak ada orang yang nggak terbuka hatinya. Betul Baik itu sekali. muslim dan non muslim, mereka menghargai agama kita sama-sama gitu. Keren sekali. Ya, ada foto? Mungkin ada foto tidak ya? Oke. Yang rencana kedepannya selain tadi akan menambahkan hari untuk kajian, selain itu perencanaannya apa untuk tahun 2019 ini? Mungkin kalau untuk 2019 itu aja dulu Kak ya. Maksudnya untuk apa banyak rencana tapi nggak terrealisasikan. Betul. Semoga yang itu yang 2, maksudnya menambah hari kajian dengan Jumat Sabtu itu, mudah-mudahan itu Allah mudahkan dan itu terrealisasikan. Dan doakan kami Kak, semoga amin. istiqomah dalam dakwahnya. Amin. Nah, ada teman saya, ini juga dia baru hijrah berapa bulan yang lalu, dia pengen gabung nih misalkan. Ada kriteria khusus nggak sih kalau untuk bergabung di Muslimah Aceh Villa ini? Enggak Kak, enggak ada kriteria khusus. Walaupun yang bergabung itu pakai jeans sekalipun, pakai pakaian mini sekalipun, silakan. Silakan, kami menerima. Karena di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama menguatkan kayak gitu. Mungkin dengan bergabung nanti insya Allah Allah bukakan hatinya. Kan Allah yang Maha memberikan hidayah. Betul. Kita hanya bisa menyampaikan, lalu yang memberikan hidayah kepada orang tersebut Allah. Betul sekali. Ketika udah berhijrah, maksudnya jangan menjadi muslimah yang nyebelin, mentang-mentang udah pakai niqab, udah terbungkus semua auratnya, tapi ngejat muslimah yang lain. Yang lain yang belum benar gitu Iya. ya. Oke, ini ada teman-teman juga mungkin nanti bisa langsung cek ke Instagramnya di mana? Muslimah Aceh Villa. Oke, ini adminnya siapa nih? Ada di sini nggak adminnya? Ada semua. Oh, semuanya. Dari sini ke sana. Oke, baiklah. Mungkin dari yang baru deh, yang baru bergabung, boleh silakan kasih pesan untuk muslimah di luar sana, yang bagaimana yang semestinya seorang muslimah bersikap, yang berpenampilan juga, silakan. Kalau bagi saya ya, karena juga masih minim ilmu ya kan, Betul. masih belajar ilmu. Kalau misalnya gimana ya cara jelasinnya? Karena awalnya juga saya masih juga pakai celana gitu segala macam, masih minim ilmu, tapi saya gunakan ini semua untuk sebagaimana dia menutup diri saya, ya sebagaimana juga dia menutup aib saya, seperti itu. Saya berpakaian seperti ini karena dari saya tidak tahu, saya akan mencari tahu, karena ya aku udah pakai baju kayak gini, masa
ilmu aku masih segini-gini aja gitu. Ya malu lah nanti tercoreng nama-nama muslimah yang lainnya, kena getahnya, masa udah pakai hijab, nikab segala macam tapi masih suka ngujat segala macam gitu. Jadi ya walaupun saya fakir ilmu, tidak tahu tentang agama terlalu banyak, saya putuskan terus untuk bernikah, itu sesuatu yang kayak gimana gitu karena masih fakir ilmunya. Tapi saya bernekat di balik semua yang saya pakai ini bisa membantu saya untuk jadi lebih baik gitu. Oke. Kartika, kasih pesan sama teman-teman akhwat yang masih pacaran. Dia langsung ngerasa, makanya nikah kayak saya, bebas. Yuk silakan. Gak tau bilang. Yang masih pacaran ya. Dari dasar hukumnya di Islam tuh pacaran memang tidak dibolehkan, diharamkan. Namun ketika emang kita, apalagi lelaki yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Jauhilah itu dari, maka berpuasalah, ya kan, ibadah. Menahan hawa nafsu, ya kan. Kalau memang masih belum siap, maka jauhilah yang namanya pacaran itu, karena pacaran itu kita kan nggak tahu sehat atau tidak. Betul. Emang nggak sehat sih. Zina ya, mendekati zina. Ada orang kan alasan pacaran, kami pacaran Kak, tapi kami nggak jalan-jalan, kami cuma gitu. WhatsApp aja, nggak ngapain. Padahal itu juga udah zina hati ya. Iya kan, itulah. Itu udah zina hati, pikiran dan sebagainya. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman dari Muslimah Aceh Villa. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ada teman-teman? Dari siapa? Oh boleh, silahkan sayang. Baik, pesan terakhir dari kami untuk kawan-kawan yang belum berhijrah, khususnya di Indonesia, orang-orang Muslim di Indonesia, sebaiknya terus perbaiki diri, koreksi kesalahan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, sampai kapan dunia ini akan berakhir, seperti itu. Kita nggak tahu apakah kita keluar dari rumah hari ini kita akan pulang dengan selamat. Karena ajal itu nggak menunggu kita untuk taubat. Betul sekali. Minimal kita siap untuk dijemput dalam kondisi yang beriman ya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya pemirsa sudah menonton kami di Aceh Gino. Nah hari ini memang sangat-sangat spesial sekali buat saya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi Anda semuanya ya. Makasih teman-teman, sukses di kuliahnya dan juga di pekerjaannya di kantornya, dan lebih banyak menghasilkan hal-hal positif, bisa mengajak dan juga bisa berdakwah dimanapun dan kapanpun dengan cara apapun juga ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di hari Rabu dan saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu